Yuk kita lihat dulu. Kita sekarang coba buka yang Al-Wasit dulu ya. Dari Syekh Muhammad Sayyid Tantawi. Saya selain Ibnu Katsir membuka yang ini karena saya talaki langsung. Jadi dari gurunya, kitabnya pun didapatkan saat saya di Madinatul Bu'ath di Al-Azhar. Saya dapatkan ini, saya mengaji. Jadi argumentasinya lebih enak disampaikan karena gurunya pun pernah kita berhadapan langsung. Jadi akan lebih kuat dan merasa nyaman untuk disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim di halaman ke-44. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Adapun yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala wa mimma razaqnahum yunfiqun ay wa mimma atainahum wa malaknahum yatasaddaquna fi wujuhil khair, yaitu dari segala apa yang telah kami berikan kepada mereka dan kami titipkan kepada mereka. Jadi kalimatnya malakna, kami yang punya. Jadi yang punya tetap Allah. Ingat ya teman-teman sekalian, jangan merasa bahwa harta yang sekarang kita pegang, kita tabung, kita simpan, itu milik kita. Bukan. Cuma titipan. Kalau milik itu kan kepunyaan. Kalau kepunyaan itu pasti lekat dengan pemiliknya, ya kan? Ya, spidol milik saya, kemana-mana pasti saya bawa. Pindah tempat saya bawa. Sekarang saya di ruangan ini mengajar. Ya, saya pulang ke rumah, saya bawa spidol saya, punya saya. Ya, kemanapun saya bawa, kemanapun saya pergi, saya beranjak, ini melekat dengan saya. Nah, yang paling menarik kata Allah, yang punya semua harta itu kata Allah, Allah, saya kata Allah. Apa buktinya? Buktinya ketika kamu pindah dari alam dunia ke alam kubur, kamu nggak bawa hartamu. Coba tunjukkan pada saya, siapa yang dikubur dengan rumah-rumahnya? Siapa yang dikubur membawa mobil-mobilnya, semua hartanya? Tunjukkan. Kalau itu milik Anda akan bawa dan melekat dengan Anda. Tapi tanda yang Allah ingin berikan langsung di hadapan kita, ainal yaqin. Ya, bukan ilmu yakin lagi, ainal yakin, dilihat di mata kita. Hakul yakin saat masuk ke alam kuburnya. Begitu Anda lihat, Anda saksikan, kita saksikan sama-sama. Bukankah saat kita sholatkan, nggak semua harta dibawa? Coba lihat, kecuali kain kafan, ya kan? Alam kubur itu pun selesai. Coba lihat. Jadi, aduh ya Allah, astagfirullah. Semoga Allah berikan petunjuk kepada kita. Orang-orang yang terjebak dengan kehidupan dunia, berangkat gelap, pulang gelap, hanya untuk mengumpulkan harta benda saja. Kalau nggak terarah harta itu, kalau nggak benar penggunaannya, rugi. Karena cuma titipan. Dikasih modal, harta, buat beramal, buat tijarah, buat bisnis nih, supaya untung saat pulang kepada Allah dapat keuntungan. Ya, Anda dikasih modal, tapi nggak digunakan dengan baik. Alih-alih digunakan untuk berkreasi, dapat keuntungan, Anda gunakan foya-foya, sana sini, ada yang pakai judi, pakai ini, pakai itu. Habis harta, perusahaan hancur semua. Anda aja merasa nggak nikmat. Sekarang Allah kasih modal, Anda sia-siakan. Perbanyak, hitung. Alladzi jama'a mala wa 'addadah, cuma ngumpul-ngumpul, hitung, tapi nggak benar cara menyalurkannya. Pengelolaannya nggak tepat. Maka ketika pulang, nggak ada yang punya nilai. Makanya ketika bahasanya itu indah, ya, bahasa penafsirannya luar biasa nih. Apa yang kami berikan itu, wa ma'atainahum, wa malaknahum. Apa yang kami berikan kepada mereka itu, kami yang punya, dititipkan kepada mereka, sehingga mereka merasa memiliki itu. Ya, jelas ya? Baik, jadi ingat, harta titipan, ilmu titipan, kedudukan titipan, semua punya pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yatasaddaquna fi wujuhil khair. Mereka menggunakan itu, ya, mereka mengelola itu pada segala hal yang baik-baik, digunakan pada yang baik. Ya, sedekah. Ya, sesuatu yang benar, sesuatu yang baik. Baik, nanti kita rinci. Wa yamudduna aydiyahum bil ihsan lil faqiri wal miskin. Kemudian mereka melebarkan tangan mereka, meluaskan pemberian mereka bil ihsan dengan cara yang baik yang diridhai Allah. Ihsan di hadis Muslim, nomor hadis ke-8 disebutkan an ta'budallah, kembali ibadah, visi hidup kita yang tadi saya jelaskan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau menjadikan aktivitasmu sebagai ibadah. Nah, sekarang itu komitmen kita, visi kita, misi kita, hidup kita di situ. Kita dititipkan harta, bagaimana caranya harta jadi ibadah? Diberikan kepada istri, dikelola di rumah tangga jadi ibadah. Diberikan kendaraan, kendaraan jadi ibadah. Diberikan sepeda, sepeda mengantarkan pada ibadah. Diberikan mobil, mobil mengantarkan pada ibadah. Diberikan pakaian, pakaian digunakan untuk ibadah. Buka lemari pakaian Anda. Dari sekian pakaian yang telah dikoleksi, berapa di antara pakaian yang belum pernah dipakai ibadah? Jangan-jangan ada yang belum pernah dipakai sholat. Lihat koleksi alas kaki Anda, sepatu, sendal yang sudah dipakai kondangan, dipakai setahun sekali, pernah nggak dipakai ke majelis ta'lim, dipakai menunaikan ibadah, pakai ke masjid, lihat, itu akan dihisab. Jelas? Baik, jadi segala hal jadikan sebagai ibadah.
dan lakukan semua karena Allah. Seakan-akan ya kita sadar Allah mengawasi kita walaupun kita tak mampu melihatnya. Ya, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ilal faqiri wal miskin, kepada orang yang membutuhkan, baik dalam kalangan yang sangat membutuhkannya ataupun yang punya keterbatasan, dia punya pekerjaan tapi tak mampu memenuhi hajat hidupnya. Sekarang dirinci. Warizqu 'inda jumhuril ulama, adapun pengertian rizki ini. Ya, wa mimma razaqnahum. Sebelum kita masuk ke infak, kita terangkan rizki dulu. Dari sebagian rizki, dari rizki yang banyak yang kami berikan, kami titipkan kepada mereka, itu mereka infakkan. Apa itu rizki? Wa rizqu 'inda jumhuril ulama, adapun yang dimaksud dengan rizki menurut pemahaman mayoritas ulama, ma salaha lil intifa' bihi halalan kana aw harama. Baik. Ma salaha lil intifa' bihi, segala yang baik untuk dimanfaatkan. Jadi luas nih, ini masih luas. Ya. Halalan kana aw haraman. Fokus. Segala yang baik untuk dimanfaatkan. Ma saluha lil intifa' bihi. Jadi maknya kembali ke tadi saya terangkan, ma ini menunjukkan aspek yang luas, banyak, luas, banyak. Jadi kalau kita bicara tentang rizki, pemaknaan rizki itu masih luas, banyak maknanya. Kalau rizki ya, masih luas. Awas, nanti beda dengan infak. Awas, hati-hati. Rizki itu sifatnya luas. Ada yang sifatnya materi, yang berwujud, ya bisa dipegang, kan? Ya bisa digunakan beraktivitas, bisa dikreasikan. Di sini kita tuliskan uang, nah, itu rizki. Makanan, itu rizki. Ya, pakaian, itu rizki. Sandang, pangan, papan, itu rizki. Ada yang sifatnya wujudnya tak terlihat langsung, tapi terasa bagian yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Tadi masaluhal lintifa, hal yang sangat bermanfaat, ya, hal yang baik yang bisa dimanfaatkan. Apa di antara yang wujudnya immateri, ya, tak tampak langsung, bisa kita pegang, wujudnya nyata, bisa kita kreasikan misalnya. Apa di antaranya? Kesehatan, itu rizki. Kebahagiaan, itu rizki. Ya. Tuh. Kaya itu penting, itu rizki. Tapi bahagia pun itu penting. Coba, pilih mana? Pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Kalian yang kameramen nih, pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang, bahagia? Yakin saya, kaya tapi bahagia. Berarti bahagia itu penting, bahagia itu rizki. Tuh, sampai bersin tuh. Baik, alhamdulillah. Baik, teman-teman nih, sehat tuh, tapi gelisah, atau sakit tapi tenang? Ya tenang itu rizki, sehat itu rizki, makanya pengen sehat dan tenang, sehat bahagia, ini rizki, keturunan rizki, keturunan. Ya, makanya Nabi Zakaria alaihissalam cukup, pakaian cukup, makanan cukup, keturunan belum ada, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu melihat Maryam, ya, mendapatkan rizki dari Allah berupa yang pakaian, berupa makanan, khususnya makanan, kebutuhan-kebutuhannya. Di Ali Imran ayat 37 itu, ya, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Ya, pamannya setiap kali mengantarkan kebutuhan ada semua rizkinya, disebutkan rizkinya berupa makanan, berupa kebutuhan Maryam, ada yang materi. Tapi ketika bertanya dari mana semua ini, jawaban Maryam jadi umum. Dari Allah. Allah memberikan, ini sifat keumumannya. Sifat keumumannya, keumuman rizki yang saya maksudkan. Innallaha yarzuqu may yasha. Allah akan memberi rizki pada siapapun yang ia kehendaki. Bighairi hisab, tanpa batasan. Jadi Nabi Zakaria bertanya khusus rizki terkait dengan yang materi, makanan, pakaian. Ini kan saya antarkan, kau udah ada. Maryam menjawab umum, jangankan makanan paman, jangankan pakaian, rizki yang banyak pun Allah akan berikan dengan mudah pada siapa yang dikehendaki. Maka Nabi Zakaria mengikuti jejaknya Maryam. Bagaimana bisa mendapatkan ini? Saya makanan cukup, pakaian cukup, yang belum ada keturunan. Maka minta sholat tadi mihrabnya itu. Di ayat 38-39 itu kan? Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Maka di situ beliau berdoa, ya Allah anugerahkan kepadaku keturunan. Nabi Zakaria mintanya keturunan. Ini keturunan itu rizki. Ya, keturunan rizki. Jadi kalau rizki itu masih luas sifatnya. Nah, dari semua rizki yang diberikan, makanya tadi disebutkannya banyak, kan?
Ya masal walil intifa, yang bisa dimanfaatkan, bisa dikreasikan, bisa digunakan. Kita merasa nyaman dengan itu semua. Itu banyak Allah kasih kepada kita. Teman-teman sekalian, sehat itu rezeki. Betapa banyak orang punya banyak harta, tapi nggak sehat misalnya. Ya kan? Anda sehat, keturunan baik, di rumah sehat semua, itu rezeki. Tapi dari yang banyak itu, nggak semua mesti diinfakkan. Jadi infak itu lebih khusus lagi dari rezeki ini. Maka muncul amalan instrumen takwanya infak. Dari rezeki ini, apa amalannya? Apa instrumen takwanya? Infak. Infak lebih spesifik dari sebagian rezeki itu. Kalau kita mau buat tafsir yang umum, dari yang ini yang banyak ini, nggak semua mesti diinfakin. Emang ada orang infak anak? Saya mau infak anak? Nggak mungkin. Ya, saya mau infak istri? Nggak ada. Istri bilang saya mau infak suami, saya kesel di rumah, saya infakin aja suami saya. Nggak bisa. Ya. Saya mau infak kebahagiaan? Nggak bisa. Ya, jadi spesifik sifatnya. Jadi dari semua yang banyak ini, apa yang masuk kategori yang bisa diinfakkan? Nah, infak itu khusus pada hal yang sifatnya materi saja, itu pun dengan klasifikasi tertentu. Ya, jelas? Infak. Jadi infak itu sifatnya materi. Jadi nggak ada istilah saya infak kesehatan, infak kebahagiaan, infak ketenangan, nggak ada. Ya. Jadi sifatnya apa? Materi. Ini pun klasifikasinya tertentu saja. Dari materi yang ditetapkan itu, apa yang termasuk klasifikasi yang bisa diinfakkan, yang bisa dikeluarkan sebagai amalan harta yang masuk dari instrumen takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengetahui itu, kita lihat dulu definisi infak itu seperti apa. Ya. Bismillah. Kita baca lagi. Kita teruskan ya. Jadi mohon izin kita bahas sampai mengerti betul ya, sampai paham betul. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Termasuk ini saya beri catatan. Halalan kana atau haraman. Ya. Jadi kalau rezeki yang banyak tadi bisa kualifikasi yang halal, bisa yang haram. Ya, jadi itu masih masuk rezeki. Masih masuk kategori rezeki. Karena itu ada min di awalnya dari sebagian, maka bagian itu bisa luas. Jangan sampai engkau berinfak dari yang haram. Hati-hati, cek dulu harta kita. Mohon maaf ya, jahiliyah itu sejahiliyah-jahiliyahnya. Orang jahiliyah, sejahiliyah-jahiliyahnya. Itu saat mereka akan berinfak untuk pembangunan Ka'bah. Ya, renovasi Ka'bah. Itu yang dikeluarkan cuma yang baiknya aja. Sepakat mereka. Jangan keluarkan dari yang jeleknya, keluarkan yang baik-baiknya. Sepakat semuanya itu. Itu sejahiliyah-jahiliyahnya. Nah, kita, Anda, saya yang mengaku sudah keluar dari jahiliyah. Berapa dari sekian harta kita yang baik yang bisa kita keluarkan? Karena itu ada min di situ. Walaupun Anda mendapatkan rezeki, jangan didapatkan dengan cara yang haram. Apalagi rezeki haram dipakai untuk infak. Itu yang keterlaluan. Hasil korupsi, wah biar jadi dapat legalitas dari Allah. Nggak banyak banget dosanya misalnya. Saya pakai infak aja buat bangun madrasah, nggak bisa. Ya, hati-hati. Jelas ya? Baik. Kemudian kita teruskan lagi. Sekarang masuk pada kategori infaknya, ya, kategori infaknya. Wa qala yunfiqun wa anfaqa malahu anfadahu. Wal infaq ikhrajul mal wa infaduhu wa sarfuhu. Adapun yang dimaksud dengan infak itu ikhrajul mal wa infaduhu wa sarfuhu, mengeluarkan harta, baik itu Anda berikan dari sebagian tadi sampai tuntas selesai habis, atau Anda berikan sebagian-sebagian. Nanti teknisnya kita jelaskan. Tapi secara singkat, mengeluarkan harta materi yang sifatnya berharga. Mal itu sesuatu yang berharga, bisa uang, kan? Ya, bisa kemudian dari hasil pertanian, perkebunan, bisa jadi makanan, ya. Ya, jelas ya? Kita turunkan dulu. Infak, saya mohon izin untuk membahas secara dalam dari segi bahasanya dulu supaya kita bisa memahami dengan lebih sempurna, ya. Bismillah. Teman-teman sekalian, mohon maaf sekali, saya tidak bermaksud untuk menggurui, hanya ingin berbagi saja apa yang saya pelajari. Jadi nanti kalau ada kekurangan Anda boleh lengkapi, ya. Kalau ada yang salah boleh dikoreksi juga, dan sehingga kita bisa terkontrol pembahasannya dan belajar dengan cara yang benar. Jadi yunfiqun ini bentuk mudhari'. Ya, ingat ya, present, continuous, future, keberlangsungan, keberlanjutan. Kata dasarnya, kata kerja dasarnya dari anfaqa yunfiqu. Anfaqa yunfiqu, infaq. Al-infaq. Infaq. Fokus.
Anfaqa, telah berinfak. Yunfiqo, terus berinfak. Tidak putus. Ya. Yunfiqun, banyak yang berinfak. Nggak cuma 1-2 orang, banyak. Semua orang pasti pengen takwa. Nah, karena itu tadi diterangkan, ya. Jadi yunfiqun, infak itu ikhrajul mal. Ya, berusaha mengeluarkan dari materi, harta yang dititipkan Allah kepadanya. Ya, apakah itu infak secara langsung? Misal, sebagian saya punya 1 juta, saya pengen keluarkan 100.000. Apakah sifatnya langsung? Atau sorof, sebagian-sebagian. Ya, sorof itu kan tasrif, nggak langsung semua, sebagian-sebagian. Misal, 100.000 bagi 10 hari, 10.000, 10.000, 10.000. Ya, Ramadan kan biasanya begitu, pengen infak 1 juta bagi 10 hari terakhir. Dengan 100.000, 100.000, 100.000. Ada sebagian yang berpikir demikian. Ada yang di awal, udah 1 juta aja, ini infak saya misalnya. Silahkan. Ya, jadi, baik dikeluarkan sebagian-sebagian, ataukah langsung secara keseluruhan, ya, itu dari kata anfaqa. Kalau itu continue dikerjakan, maka berubah jadi bentuk mudhari, yunfiqu. Ya, jamaknya yunfiqun pakai un. Jadi, instrumen takwa yang ketiga, orang yang naik levelnya dari mukmin menjadi muttaqin adalah orang yang punya agenda infak dalam kehidupannya, yang tak terputus dalam sekali saja. Dia punya visi itu. Oh, saya pengen lah keluarkan dalam sebulan misalnya, saya targetkan gaji saya ada 5 juta. 1 jutanya pengen pakai infak, dibagi 30 hari. Setiap hari begini, begini, begini. Atau dibagi 3. 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga bisa berinfak. Lalu mencari orang-orang yang berhak untuk bisa mendapatkan itu semua. Jelas ya? Tapi continue dilakukan. Ya, itu elemen yang ketiga dari instrumen takwa. Nah, sekarang kita tajamkan supaya benar-benar paham. Anfaqa itu akar kata utamanya dari kata nafaqa gini. Ya, nafaqa. Lalu ditambah dengan hamzah di depannya. Ya. Lalu pindah harokat ke sini, ini mati jadi anfaqa. Fokus, fokus. Nafaqa baik yanfiqu dari wazan jalasa yajlisu atau yanfuqu dari nasara yansuru, tapi yang sering digunakan nafaqa, yanfiqu. Fokus. Kata nafaqa, nafaq pada asalnya punya beberapa makna. Ya. 1, adhhab, sesuatu yang pergi. Ya, adhhab. 2, an-nafadh. Ya, sesuatu yang habis, hilang, habis. An-nafadh. An-nafadh. 3, ini al-mamar. Terowongan yang dibangun dari tempat masuk sampai ke akhir. Karena itu kalau Anda umrah atau haji, qadarullah tahun ini, ya, insya Allah ada kebaikan yang telah ditetapkan. Tinggal kita arahkan saja pada amalan yang lebih baik insya Allah. Ya, insya Allah di tahun berikutnya haji bisa dilakukan. Kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian yang umrah pula. Nanti kalau Anda haji atau umrah kan sering lewat terowongan ya di Saudi itu. Ya, saat lontar jumrah ada terowongan Mina, ya kan? Baik, ya, kemudian saat akan ke Masjidil Haram, di ring 1 ada terowongan Mahbas Al-Jin masuk. Itu terowongan, bahasa Arabnya nafaq, ditulis atasnya nafaq. Ya, nafaq ini. An-nafaq. Baik. Bisa dikatakan mamarrun, ya, mamarrun, tempat lewat terowongan yang dibangun dari jalan masuk sampai dengan jalan keluar. Ini dari bahasa Arabnya. Nah, sekarang perhatikan keindahannya. Bagaimana makna ini sedemikian indah bisa kita dapatkan. Teman-teman sekalian, perhatikan baik-baik. Ketika ini ditambahkan hamzah, menjadi anfaqa, yunfiqu, maka ini menunjuk pada sebuah usaha untuk mengeluarkan sesuatu, ya, sehingga yang ada melekat pada kita itu menjadi pergi, ya, pindah dari kita. Jadi kalau saya punya spidol, ya kan, ini melekat pada diri saya ingin berusaha untuk keluarkan supaya tidak ada pada diri saya. Tambahkan hamzah del izalah untuk menghilangkannya. Ya. Baik, maka saya katakan anfaqtul qalama. Saya menjadikan spidol ini pergi dari saya, keluar, menjauh dari saya. Ini mana pertama. Baik. Karena nggak ada, sudah nggak ada di saya, habis kan? Nggak ada kan pada diri saya? Maka punya mana yang kedua, nafad namanya, habis. Ya. Jadi Masya Allah, kalau Anda mau berinfak, dari bagian yang telah Anda siapkan untuk infak itu jangan ditahan-tahan. Berikan, habiskan. Punya 10 juta, 1 jutanya buat infak. Jangan tahan-tahan lagi, kalau sudah bagiannya infak, ya keluarkan infak. Ya, 100.000 udah masuk nih buat agenda ke masjid sholat Jumat besok. Ya udah, ketika ada kotak lewat masukin, jangan tahan.
Ya, kalau nggak sempat kotaknya lewat, ya setelah selesai Jumat cari kotaknya, masukin, titipin ke DKM masjid. Jangan sampai pulang ke rumah ke bawah lagi. Karena harusnya pergi keluar, nafat hilang. Jelas. Baik sebagian-sebagian, terus 1 juta langsung dikeluarkan. Itu sifat infak. Indah kan? Tapi yang paling dahsyat, infak akan membangun terowongan kehidupan bagi kita. Yang akan kita dapatkan hasilnya saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau makna yang lebih dalam lagi, sebetulnya infak itu adalah terowongan kebaikan untuk mendapatkan cahaya, hasil yang lebih bagus saat kita keluar dari kehidupan dunia menuju alam yang lain di barzah. Bukankah saat Anda masuk terowongan, teman-teman sekalian, Anda keluar ya dari sini, masuk dari sini, bukankah masuk dari satu tempat keluar di tempat berbeda? Perhatikan, infak adalah jembatan, infak adalah terowongan yang akan memindahkan amalan Anda. Terlihat seperti pergi, sesungguhnya dia akan mengantarkan kemudahan Anda untuk masuk ke alam berikutnya dengan pahala-pahala yang telah kemudian disediakan. Tapi, seperti bikin terowongan gak mudah, infak pun gak mudah. Tuh lihat bikin terowongan, gali dulu, sampai Anda bisa mendapatkan jalan keluarnya. Infak juga begitu, mau ngeluarin tuh gak mudah. Ya, coba deh. Mau infak 1 juta, bisa nggak? Gak mudah. Kadang gali dulu, 10.000 dulu, gitu kan? Galinya kecil dulu. Ada yang langsung gali 500.000, ada yang segini, itu kan? Ada yang pengen langsung 1 juta, ya kan? 1 juta itu, bagi orang yang punya penghasilan 5 juta, terasa besar. Tapi yang punya 1 triliun, infak 1 juta, itu nggak ada apa-apanya, kawan. Coba saya tanya nih, Anda yang teman-teman, numpang makan di Indonesia, numpang cari kerja di Indonesia, sampai dikatakan, ini triliuner, hartanya banyak. Di situasi sekarang, berapa yang Anda bisa keluarkan? Mana kehebatan yang bisa kita kerjakan untuk bangsa kita? Mana kaidah infaknya? Ya, seharusnya Anda muncul saat ini. Saya 500 miliar. Saya 300 miliar. Ya, bekerja di Indonesia, ngambil hasil dari Indonesia. Sekarang Indonesia butuh Anda. Ada 3 ibu yang kita mesti berbakti. Ibu yang melahirkan kita. Surga terletak dalam bakti kepadanya. Ibunda kita Ummul Mukminin, istri Rasulullah SAW. Ya, sudah tidak ada saat ini cara berbakti kita menjaga kehormatannya. Menjalankan apa yang telah diajarkan oleh mereka sebagai petunjuk dari Rasulullah SAW. Ibunda kita. Dan ibu kita yang ketiga, ibu pertiwi kita. Tempat kita bernaung, tempat kita berpijak. Sekarang ibunda kita sedang sakit. Maka anak-anaknya harus membantu kembali. Anak-anak ibu pertiwi sekarang sudah ada yang jadi pejabat, jadi presiden, jadi menteri, jadi jenderal, jadi pengusaha hebat. Ya, Allahu Akbar. Kenapa kita tidak bersatu membantu ibu kita untuk sehat kembali? Ayo kita bangun. Sehatkan ibunda kita. Jangan sampai harta-harta ibu diambil oleh orang-orang lain. Jangan sampai harta ibu dikuras oleh orang lain. Jangan sampai kita membuat ibu semakin sakit dengan berselisih, bertengkar. Kita punya dasar, punya falsafah. Nilai ketuhanan ada, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai kemanusiaan ada, kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan kita harus satukan. Persatuan Indonesia. Kerakyatan dipimpin oleh hikmat, bijaksana dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu falsafah kehidupan kita berbangsa, bernegara. Nilai syariat hadir di dalamnya. Ibu kita sekarang sedang sakit, apa yang bisa kita kerjakan? Mohon maaf, saya ingin mengingatkan. Karena sifat negarawan itu dibutuhkan dalam kondisi kritis seperti saat ini. Orang hebat itu muncul di kala ada musibah. Ya. Dan orang-orang yang cuma numpang kehidupan, atau bahkan mencari hal-hal yang buruk dalam kehidupan akan kelihatan seperti dalam situasi seperti saat ini. Maka semoga kita diberi petunjuk, semoga Allah menyatukan kita semua, menjauhkan dari perpecahan, bersatu untuk kita membangun negeri kita. Dan bagi orang Islam, satu penting yang harus dijaga, niatkan semua sebagai ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang akan meringankan hisab kita di hadapan Allah. Ya, mohon izin sekali lagi saya mengingatkan karena sayang saya, cinta saya kepada Ibu Pertiwi sebagai bagian dari tugas kita untuk berkhidmat demi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini teman-teman sekalian, kita bangun terowongan kehidupan kita. Mumpung Allah titipkan, kalau sudah nggak dititipkan nggak bisa lagi, ya kan? Nah sekarang kalau sudah paham, inilah filsafatnya infak itu. Jadi infak terlihat seperti membuat harta kita pergi, terlihat seperti habis harta kita, tapi sesungguhnya hakikat dari ini semua sedang membangun terowongan yang bisa memudahkan dan melancarkan aktivitas kita sampai kita kembali kepada Allah di alam barzakh itu. Karena itu nanti kita akan teruskan orang-orang yang infak ini, Allah akan berikan kelancaran aktivitasnya 700 kali paling minimal dibandingkan dengan orang-orang yang beraktivitas biasa saja. Silahkan cek teman-teman, sholat itu hasanah, pahalanya dapat 10. Ya, Quran surah ke-6 ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Siapa yang mengerjakan perbuatan hasanah, dia mendapat 10 kebaikan nilainya.
Baik, salat disebut hasanah. Quran surah ke-11 ayat 114. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Salat disebut hasanah. Jadi kalau kita mengerjakan salat, pahalanya 10. Berjamaah naik 27 derajat. Kan? Di masjid tambah lagi 25. Sekarang sudah mulai dibuka, tambah 25 kebaikan. Ini sampai 27 paling banyak. Infak. Allahu Akbar. Quran surah kedua ayat 261. Paling kiri agak ke atas. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang infak di jalan Allah, lakukan karena Allah, niatkan sebagai ibadah. Infak pada keluarga niatkan sebagai ibadah. Ya, infak dalam kehidupan berbangsa niatkan sebagai ibadah. Infak untuk pendidikan niatkan sebagai ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Setiap satu yang kita keluarkan, 1 rupiah nilainya kali 7 kali 100, paling minimal 700 kali lipat. Balik. Paling minimal. Kalau hitung-hitungan. Kalau nggak berhitung, wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah akan lipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki tanpa batas. Tanpa batas. Ini bisa jadi aktiva. Nanti kita lihat setelah melewati terowongan dunia, di alam kubur tampak nih, sebelum wafat, sakaratul maut ditampakkan nih pahala infak yang banyak. Nanti saya cerita kisah-kisah yang sangat luar biasa. Ya. Ada lagi, ini balik nih untuk kemudahan dalam kehidupan di sini. Bisa jadi kesehatan, kelancaran usaha, macam-macam. Yang asetnya kalau dihitung-hitung nggak akan jauh dari sini 700 kali. Ya. Bekerja segitu aja gaji misalnya, cuma dijaga, sehat aja. Yang kalau sakit biayanya segini juga 700 kali. Tuh, luar biasa. Nah, tapi ini butuh turunan-turunan untuk semakin memotivasi kita. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara berinfak yang benar? Kedua, apa indikatornya infak kita benar sehingga terasa sebagai peningkatan takwa? Yang ketiga, kepada siapa kita mesti berinfak? Kalau agenda infak itu kita bisa siapkan. Dan keempat, bagaimana cara mengeksekusinya infak itu supaya benar ketika kita keluarkan sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Bonusnya yang kelima, ketika kita bisa kerjakan semua itu, apa yang Allah bisa anugerahkan kepada kita dalam kehidupan dunia sebelum kita berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di alam kuburnya sampai di akhiratnya. Itu akan kita bahas dalam pertemuan yang berikutnya, insyaallah.